Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan karena itu mari kita melihat mengenai informasi terbarunya dan juga tetap kita mengharapkan semoga situasi di sana segera ya membaik ataupun kembali kondusif. Dan di sini dikatakan bahwa situasi terkini Gaza, Israel serang pejuang Hamas di dalam terowongan. Lalu lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa Israel mengungkapkan pasukannya menyerang orang-orang bersenjata Hamas di dalam jaringan terowongan besar yang milik kaum militan di bawah tanah wilayah jalur Gaza, Palestina. Lalu kemudian sahabat-sahabat semua yang di sini juga dijelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan ya usai Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang menolak seruan penghentian pertempuran guna meringankan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza. Jadi Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan ya, nampaknya pihak dari Israel ini sangat bertekad sekali ya untuk melakukan serangan balasan terhadap pihak Hamas yang menyerang mereka pada tanggal 7 Oktober sekitar ataupun hampir 1 bulan yang lalu. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa terowongan tersebut adalah tujuan utama dari pihak Israel. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya dalam beberapa uraian ini memang sering sekali yang kemudian diserang oleh pihak Israel itu adalah terowongan ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita ada temukan ya satu uraian yang membahas mengenai ratusan ya terowongan milik Hamas ini juga diserang oleh pihak Israel. Lalu kemudian kawan-kawan semua, di sini juga dikatakan bahwa selain daripada terowongan tersebut merupakan tujuan utama Israel ya ketika mereka memperluas ya operasi darat di Gaza untuk memusnahkan Hamas. Jadi di sini juga diuraikan lagi yang mengenai target ataupun tujuan utama dari serangan-serangan tersebut oleh pihak Israel adalah seperti yang disampaikan oleh Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu bahwa mereka berencana ya ataupun menargetkan untuk memusnahkan Hamas sebagai pembalasan atas serangan yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa selama sehari terakhir ya gabungan dari IDF ataupun pasukan pertahanan Israel ini sudah menyerang katanya sekitar 300 sasaran. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, termasuk pos-pos rudal anti tank dan juga peluncuran roket di bawah poros serta kompleks militer di dalam terowongan ya. Jadi Bapak Ibu semua, inilah situasinya ya kalau kita perhatikan. Jadi ini sudah hampir 1 bulan ataupun mendekati ya, bahwa situasinya bukan semakin mereda tetapi justru sebaliknya ya, malah semakin memanas. Bahkan juga di sini dikatakan bahwa bertambahnya jumlah korban ya yang tewas di Gaza ini memicu seruan dari pihak AS diantaranya ya, juga yang merupakan sekutu utama dari Israel serta negara-negara lainnya agar ya ini segera dihentikan ya, agar segera dihentikan. Namun di sini dikatakan bahwa Netanyahu mengatakan pada Senin ya bahwa Israel tak akan menyetujui penghentian pertempuran dan akan terus melanjutkan rencana memusnahkan Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, situasinya yang terjadi di sana. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa serangan udara Senin malam ya di luar rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Utara juga menyebabkan pemadaman listrik ya. Para dokter juga mengkhawatirkan ya 250 warga Palestina yang terluka dan dirawat di sana karena bahan bakar yang hampir habis. Jadi Bapak Ibu semua, memang demikianlah situasi yang kita bisa lihat ya terkait dengan Israel versus Hamas ini. Dan juga sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ya yang terjadi hari ini adalah Israel versus Hamas ya, bukan versus Palestina. Karena kawan-kawan semua, tadi saya lagi-lagi mendapatkan ya ada satu uraian ataupun pembahasan mengenai seolah-olah bahwa ini situasinya ya terjadi antara Israel versus Hamas ya. Jadi kawan-kawan semua, sebenarnya kalau kita perhatikan ya dalam banyak ulasan ataupun dalam banyak penjelasan oleh pihak Israel sendiri ya, dalam banyak kesempatan mereka ini kan terutama Perdana Menterinya ya, dan juga sekarang ini kan punya pemimpin ya, ini terkait dengan kabinet perangnya Israel ini untuk melakukan perlawanan terhadap Hamas. Ya dalam banyak kesempatan saya lihat itu ya, ini mereka sering menyampaikan bahwa target mereka adalah melakukan perlawanan terhadap Hamas. Dan memang situasi di sana kawan-kawan Bapak Ibu semua, ini telah memunculkan banyak reaksi ya, banyak tanggapan di ruang publik ya, di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia juga diantaranya itu bahkan ada yang sudah melakukan aksi-aksi demo ya, aksi demo bela Palestina ya, ataupun kemudian mendukung Hamas. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ramai sekali pembahasan terkait dengan aksi demo yang apa namanya kawan-kawannya di McD ya. Jadi karena beberapa hari yang lalu kan ada informasi yang menyampaikan bahwa McD ini berikan makanan ya kepada tentara Israel, ada berapa begitu kawan-kawannya, lumayan banyak memang. Lalu kemudian oleh sekelompok orang ini nampak marah ya, karena ya kita semua tahu ya masyarakat kita ini kan banyakkan berpihak kepada Hamas ya, banyakkan berpihak kepada apa namanya sekutunya Hamas. Dan kalau bisa ya untuk menyerang Israel ini ya sepertinya mereka sedang menantikan itu kawan-kawannya. Makanya kan di awal-awal ketika pihak Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober itu ya, yang hampir 1 bulan ini
ya teman-teman semua, itu kan mereka mengharapkan dan bahkan banyak banget yang kemudian nampaknya bersorak-sorai ya atas serangan tersebut. Bahkan beberapa tokoh menganggap bahwa ini katanya serangan yang luar biasa. Nah itu dia Bapak Ibu ya situasinya, dan memang ini kembali kepada masing-masing kita. Tapi kalau secara pribadi tetap komitmen ya dan konsisten pada apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya tetap melihat ini dalam konteks ataupun dalam cara pandang kemanusiaannya. Karena baik dari pihak Israel maupun dari pihak apa namanya kawan-kawan yang masyarakat Palestina terutama yang tinggal di kota Gaza, yang juga ya dalam beberapa orang saya lihat disebut sebagai tempat yang dikuasai oleh Hamas ya, itu kan banyak sekali yang menjadi korbannya. Dan juga terkait dengan situasi yang sedang berlangsung ini jauh daripada isu agama ya yang dikembangkan oleh beberapa orang dan seolah-olah ini terkait dengan agama. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa justru ada satu gereja yang namanya adalah Ortodoks Yunani ya, dijadikan sebagai tempat perlindungan oleh masyarakat Palestina yang tinggal di kota Gaza, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Jadi saudara semua, ini situasinya jelas ya, bukan mengenai isu agama, tetapi terutama adalah isu politik ya. Dan kita semua tahu ini kan terkait dengan wilayah kawan-kawannya. Tetapi untuk situasi yang sekarang ini yang sedang berlangsung adalah serangan yang dilakukan oleh pihak Israel sebagai pembalasan atas serangan Hamas yang sudah dilakukan secara ledakan pada hari Sabtu ya, pada bulan Oktober ya, minggu pertama itu kawan-kawan. Jadi itulah situasinya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa Israel klaim ya serang 11.000 ya. Wah, ini berarti mengalami peningkatan teman-teman ya. Nah, ini berarti mengalami peningkatan. Ini beberapa jam yang lalu, 3 jam yang lalu kawan-kawannya. Target milik Hamas di Gaza ya, rentetan serangan sasar kelompok militan. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Berarti ini semakin panas kawan-kawannya situasinya ya. Situasinya ini semakin mencekam ya. Oh ini dia Bapak Ibu, ini informasi pembandingnya. Di sini dikatakan 11.000, di sini juga dikatakan 11.000 ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi waduh, ini memang semakin mencekam kalau seperti ini ya. Jadi dikatakan bahwa 11.000 target milik Hamas di Gaza ya. Lalu itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian juga di sini ada keterlibatan dari pihak lain ya untuk melakukan serangan terhadap Israel. Nah itu dia Bapak Ibu, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa apa namanya Hamas ini juga punya kelompok yang mendukungnya ya, ataupun kemudian punya pihak yang apa namanya kompak ya dengan pihak Hamas ya. Tetapi itulah situasinya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian teman-teman semua, mari kita lihat di sini ada beberapa uraiannya ataupun cuplikan-cuplikannya. Kawan-kawan semua bisa perhatikan di sini ya. Jadi di sini memang banyak banget ya informasi-informasi yang sudah beredar, dan inilah beberapa apa namanya ya situasi di kota Gaza kawan-kawan ya. Jadi ini dia Bapak Ibu ya beberapa situasi di kota Gaza ya, seperti yang kawan-kawan semua bisa perhatikan ya di layar itu. Jadi ada situasi yang apa namanya teman-teman ya, memang memprihatinkan sekali ya. Ini gedung-gedung yang kemudian sudah roboh ya, ada tempat ibadah juga. Jadi itu dia Bapak Ibu situasinya. Mari kita lihat di sini ya. Juga di sini dikatakan bahwa Israel klaim ya membunuh komandan Hamas saat perang di camp Jabalia katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Ini beberapa jam yang lalu. Ini kemarin kawan-kawannya. Oke, lalu di sini apa lagi ya? Di sini dikatakan bahwa tentara Israel mengklaim ya telah menewaskan seorang komandan militer senior ya kelompok perlawanan Palestina ya Hamas dalam serangan udara yang mematikan di camp ya pengungsi Jabalia katanya kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu semua itu dia situasinya ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini bukan semakin mereda ya, malah situasinya semakin memanas kawan-kawannya, seperti yang kita perhatikan semua di sini ya. Di sini bahkan dikatakan sudah mencapai 11.000 ya target. Jadi memang Bapak Ibu ini terus mengalami peningkatan ya. Dan intinya ini bukan hanya pihak Israel ya yang melakukan serangan, tetapi kedua belah pihak ini memang sudah saling serang Bapak Ibu, dan karena itulah ini kemudian menyulitkan, menyusahkan warga ya. Terutama seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, terutama mereka yang fokusnya, yang tujuan hidupnya adalah mencukupi ataupun bekerja ya untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan ya, ataupun keluarga mereka. Tapi dengan situasi yang seperti ini ya tentu sangat kasihan ya, sangat-sangat memprihatinkan. Karena inilah juga menjadi alasan utama saya mengapa ya saya sering sekali melihat ini dalam konteks kemanusiaan, karena kasihan yang warga biasanya ya, warga biasa yang tidak tahu menahu ataupun kemudian sebenarnya tidak mau terlibat dengan situasi yang seperti ini ya. Tapi apa yang sudah terjadi ya ini kan membuat mereka jadi susah kawan-kawannya ya. Jadi mari terus ya kita nantikan dan lihat perkembangan selanjutnya, dan mungkin kawan-kawan tidak mudah ya untuk ini situasi bisa kembali kondusif, tapi mari terus berharap ya, dan semoga Tuhan Yesus yang memberkati umatnya baik yang ada di sana ya. Semoga semuanya juga dilindungi dan situasinya kembali segera ya membaik ataupun kondusif kembali kawan-kawannya. Karena begini Bapak Ibu semua ya,
Baik yang di Israel maupun yang di Palestina ini ada Kristen Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan bahwa apa yang terjadi di sana itu bukan terkait dengan agama ya. Ya ini bukan terkait dengan agama tapi ini terkait dengan politik kawan-kawannya, dan untuk pada situasi sekarang ini ya yang menyebabkan ataupun awal mula situasi ini bisa terjadi adalah dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu ya. Jadi mari terus kawan-kawan lihat perkembangannya dan juga terus berharap untuk situasi di sana segera membaik, dan salam toleransi ya, salam Pancasila. Mari terus yang memberikan juga perhatian tidak hanya terkait dengan apa yang terjadi di luar sana, tapi juga mengenai apa yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Karena begini kawan-kawan semua, saya mau sampaikan bahwa beberapa waktu belakangan memang kayaknya nampaknya semangat sekali ya kita ataupun beberapa masyarakat ya di tengah-tengah kita yang bersuara terkait dengan Palestina, bersuara terkait dengan Israel ataupun terkait dengan situasi yang sedang berlangsung hari ini ya, ya Israel versus Hamas. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa hal yang paling penting juga kita tidak boleh mengabaikan apa yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebebasan beragama, kawan-kawan semua, ya beberapa orang tuh menyebut Israel itu adalah penjajah dan segala macamnya, ya. Tapi satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri, ya tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan ya kehidupan yang merdeka, kehidupan yang berasaskan pada Pancasila, ya pada konstitusi itu juga masih terjadi di bangsa kita di Indonesia. Pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, penolakan pendirian gereja dan segala macamnya, ya. Jadi kawan-kawan semua jangan sampai kita bisa melihat semut ya yang ada di seberang lautan ya, tetapi kita tidak bisa melihat gajah ataupun kuda ya yang ada di depan mata atau memang sengaja mengabaikannya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya bisa mengingatkan ya sebagai sesama warga negara Indonesia, sebagai sesama warga dunia ya, tentu kawan-kawan kalau saya secara pribadi ya memberikan perhatian terkait dengan apa yang terjadi di sana memang perlu ya, tapi lebih lagi ya apa yang terjadi di bangsa kita di Indonesia. Karena itu salam toleransi ya, salam Pancasila, dan mari terus suarakan kebenaran, suarakan kebaikan.